Tragedi kecelakaan merenggut dua korban jiwa yakni Dita Calara BR Silaban umur 14 anak dari Hotber Silaban dan bersama Sri Tambunan umur 20 anak dari Binsar Tambunan. Kedua korban meninggal dunia pada saat kejadian Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 9 WIB. Pelaku sopir pribadi bernama Faris Andrian umur 28 tahun, laki-laki, agama Islam. Sopir pribadi Innova BK 1453 divonis 4 tahun 2 bulan sedangkan yang menabrak terlibat sudah menghilangkan nyawa seorang anak-anak. Kecelakaan maut divonis Kejaksaan Negeri Medan 4 tahun 2 bulan terlibat kecelakaan maut. Hakim Kejaksaan Negeri Medan membaca keputusan dari Jaksa Emi Hairani Siregar, SH, di ruangan sidang yang menewaskan dua orang anak divonis 4 tahun 2 bulan di Pengadilan Negeri Medan Kamis tanggal 20 November tahun 2025 pukul 15 WIB. Menurut Hakim, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hukuman bagi pengemudi yang lalai menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan, atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang anehnya lagi majelis hakim menjelaskan mobil akan dikembalikan kepada pemilik dan boleh dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian dan belum ada perdamaian dengan para korbannya. Sedangkan, hal-hal yang meringankan terdakwa terus terang dan mengakui semua perbuatannya. Hakim menjelaskan. Namun seorang tua korban tidak terima kalau mobil sebagai barang bukti yang menabrak anaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Orang tua korban sempat angkat bicara bahwa ia akan menuntut dan mencari mobil pelaku yang menabrak anaknya. Untuk membuktikan apakah mobil tersebut pantas dikembalikan begitu saja kepada pemiliknya tanpa ada proses hukum yang berlaku. Saat persidangan siap Jaksa Emi Hairani Siregar, SH keluar dari ruangan persidangan. Pimpinan redaksi media Tuntas Pos TV berusaha minta wawancara penjelasan dari Jaksa Emi Hairani Siregar SH namun tidak berani memberi wawancara kepada pimpinan redaksi media Tuntas Pos TV alias bungkam. Ada apa dengan Jaksa Emi Hairani Siregar, SH? Pimpinan redaksi media Tuntas Pos TV saat diwawancarai orang tua korban tidak terima barang bukti dikembalikan kepada pemilik mobil karena sudah mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Orang tua korban minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak. Harapan besar keluarga korban tuntaskan keadilan sesuai UU yang berlaku, tegasnya. Mobil disita dan dilelang negara. Sekarang kenapa bisa dikembalikan ke pemiliknya mobilnya? Anakku udah mati 2 orang. Anakku udah meninggal. 2 orang korbannya, Pak. Ada apa dengan Jaksa Emi? Berarti dia minta suap. Saya nggak terima itu, Pak. Putusan penjara selama 4 tahun 12 bulan. Pelaku. Mobilnya kenapa dikembalikan ke pemilik hak? Seharusnya kan? Berapa tahun dia di penjara pelaku, itu mobil harusnya segitu. Kenapa bisa dikembalikan? Harus ditahan selama si korban ditahan 4 tahun 2 bulan. Sesuai dengan adil. Maksimal itu 6 tahun kalau Undang-Undang 310 4. Di mananya Bapak pemiliknya? Seharusnya itu kan harus ditahan selama 4 tahun 2 bulan. Sesuai dengan undang-undang hukum. Berarti permainan sama Jaksa Emi. Sama namanya Emi? Ya. Coba, Pak. Ketua PBB Helvetia Timur Parsaoran Simbolon saat menjelaskan kepada pimpinan redaksi media Tuntas Pos TV di Kejaksaan Negeri Medan yang tidak terima kalau mobil mengakibatkan anak anggotanya meninggal dunia, mobil pelaku tidak boleh dikembalikan tanpa proses hukum yang berlaku. Ia mengatakan kuat dugaan bahwa ada permainan antara Jaksa Emi Hairani Siregar, SH bersama sepalaku. Yang tidak pas. Kenapa seperti itu saya katakan ada kejanggalan. Di saat mereka di sidang pertama ada panggilan, ada pemberitahuan kepada keluarga korban. Sidang kedua tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ditelepon sama sama ajudan jaksanya, katanya mereka tidak masuk, alasan. Sementara yang punya unit yang dipakai kendaraan super itu yang melakukan kecelakaan itu mereka hadir di saat sidang kedua. Maka dari situ tidak sebagai anggota saya sebagai anggota PBB yang mengalami korban anaknya meninggal dunia atas kecelakaan tersebut, kami tidak terima dan kami ingin mengawal pendampingan hukum ini. Sementara tadi ada vonis hakim mengatakan bahwasanya itu kena di pasal 310 sama 312. 310 dengan 312 dikenakan hukuman vonis jatuh hukuman 4 tahun 2 bulan dan ada bahasa dispute yang menyampaikan bahwasanya mobil itu dikembalikan kepada pemilik.
Nah, memang benar di kemarin waktu sidang pertama pihak pemilik mobil masih datang untuk upaya mengadakan mediasi keluarga untuk berdamai, tapi setelah itu mereka melewati sidang kedua tidak ada pemberitahuan, dan setelah mau vonis kita telepon balik untuk pihak yang punya mobil. Saya percaya ini ada permainan antara jaksa jaksa EMI yang menangani kasus kecelakaan ini dengan punya mobil. Menurut dugaan kami seperti itu. Ada apa sebenarnya? Jadi untuk itu harapan saya supaya hukum di publik ini supaya ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai ada yang maksudnya yang sabotase ataupun yang tertindas, termasuk apalagi orang-orang kecil seperti anggota saya Hotber Silaban beserta Bapak Petambunan. Itu kenapa tidak terima? Memang benar, kita juga manusia toleransi, kita juga tahu kecelakaan itu sampai di mana. Menurut saya hukuman itu kepada si supir itu tadi di pasal 310 dengan 312 menurut saya memang sudah dikenakan hukuman 4 tahun 2 bulan. Ya sebagai manusia juga namanya ada unsur ketidaksengajaan. Saya bisa terima, bahkan sama korban saya sampaikan tidak masalah. Tapi yang membuat kejanggalan termasuk unit itu kenapa harus dilepaskan. Untuk itu kita harus ambil upaya hukum untuk kita tidak terima upaya itu. Tadi putusan hakim unit itu tadi dikembalikan kepada pemilik kendaraan. Saya kira-kira seperti itu. Lalu Ketua PBB Helvetia Timur Simbolon mengarahkan seluruh anggotanya kembali balik kanan karena tidak ada dapat keadilan di Kejaksaan Negeri Medan ini. Seorang tua korban kesal mendengar keputusan dari Hakim Kejaksaan Negeri Medan. Tim Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan. Katanya sila negara, sekarang berubah. Benar.